Mangga. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di sini kita bisa ketemu lagi ya, dan di sini saya diminta untuk menyampaikan mengenai AMI atau audit mutu internal dan juga kaitannya dengan pelaporan SPMI. Ya, jadi memang mungkin saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan Bu Emma dan ternyata memang ada kesulitan ya, ada beberapa perbedaan juga ketika kita memasukkan laporan kepada pangkalan data Dikti untuk pelaporan SPMI. Jadi di sini mungkin saya akan menyampaikan, tadi juga sudah banyak sekali disampaikan oleh Bu Emma mengenai itu proses penetapan, pelaksanaan, malah sudah juga disampaikan evaluasi, pengendalian, dan peningkatannya. Kalau misalnya kita melihat mungkin bagian ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Emma dan kayaknya kita juga mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kegiatan pelatihan penjaminan mutu, baik itu yang dilakukan oleh LL Dikti 4 ataupun misalnya oleh Dikti, itu gambar ini sudah sangat familiar ya Bapak Ibu ya, bahwa kita akan melaksanakan SPMI, di mana tentu potret SPMI ini adalah merupakan keputusan juga untuk asesor di dalam menentukan SPME atau akreditasi. Nah, saat ini mungkin saya akan melingkari poin di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa ada pangkalan data Dikti yang memang harus kita sangat-sangat perhatian di dalamnya ya. Dan di sini juga sudah mulai Bapak Ibu mungkin juga sudah mengisi, walaupun ketika kemarin saya lihat masih banyak yang masih belum mengisi. Bapak Ibu tinggal lihat di dalam panduannya prosesnya seperti apa SPMI. Untuk pengisian SPMI itu di pangkalan data Dikti, di PD Dikti, jadi sebenarnya mudah untuk proses pengisiannya, cuman mungkin yang harus diisikannya itu yang memang harus kita siapkan ya Bapak Ibu, agar kalau misalkan ini menjadi salah satu acuan asesor di dalam menentukan peringkat dan juga misalnya untuk proses monitoring, itu memang sudah betul apa yang kita isikan. Ya, baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, tahapan yang sudah tadi oleh Bu Emma disampaikan itu adalah mengenai sistem penjaminan mutu internalnya juga, dan juga untuk penentuan standarnya juga sudah. Nah, dokumen-dokumen yang sudah harus kita siapkan itu mulai dari kebijakan, kemudian juga manual, kemudian juga standar dan formulir itu yang harus kita masukkan ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ketika kita laksanakan standar tersebut, kemudian kita lakukan evaluasi ini harus kita sampaikan di pangkalan data. Yang dievaluasi adalah bukan standarnya Bapak Ibu ya, tapi yang dievaluasi adalah pelaksanaan standarnya. Jadi kalau misalkan yang dilakukan evaluasi yang kemudian Bapak Ibu uploadnya itu adalah standarnya, itu adalah sesuatu yang salah. Yang harus kita lakukan di dalam evaluasi itu adalah pelaksanaan standarnya. Nanti saya akan coba mungkin sharing, saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal tersebut. Nanti mungkin kita sama-sama kira-kira apa yang harus kita persiapkan ya di dalam kita melakukan upload untuk dokumen-dokumen kegiatan evaluasi dan pengendalian. Jadi tadi Bu Emma sudah menyampaikan mengenai dokumen yang harus dimasukkan ketika proses penetapan dan pelaksanaan. Nah, saya kebagian di sini adalah untuk evaluasi dan pengendalian ya. Peningkatannya sebenarnya kita balik lagi kepada proses penetapan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau misalnya di sini mungkin kita harus mengacu, ini masih Permendistek Dikti nomor 62 tahun 2016, bahwa SPMI itu siklusnya ada 5 PPEPP ya. Jadi sangat udah kayaknya sudah mendarah daging gitu ya, apalagi Bapak Ibu yang memang sudah lama
berkontribusi di dalam penjaminan mutu, PPEPP itu sudah sangat hafal gitu ya, PPEPP itu tersebut. Jadi kalau kita lihat mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma. Nah, evaluasinya di sini adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Yang kita evaluasi bukan standarnya, tapi pelaksanaan standarnya. Begitu juga untuk pengendalian. Pengendalian yang akan kita lakukan itu adalah pengendalian terhadap pelaksanaan standar. Barulah proses berikutnya itu adalah peningkatan standar, ya. Seperti itu ya, tahapannya PPEPP. Dan kita lihat ayat kedua di dalam pasal kelima ini adalah evaluasi yang dimaksud di ayat 1 itu adalah melalui audit mutu internal ya. Tadi ada sampaian juga ada yang sifatnya monitoring gitu ya, MONEF ya. Monitoring dan evaluasi yaitu silahkan saja ya, memang itu dilakukan, boleh dilakukan, apalagi itu bisa mendukung kegiatan audit mutu internal kita. Tetapi yang diwajibkan oleh pada perguruan tinggi itu adalah audit mutu internal, di mana kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan audit mutu internal ini, itu adalah pengujian yang sistematik, mandiri, terdokumentasi. Nah, artinya ada dokumentasinya Bapak Ibu ya. Dokumentasi untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan prosedurnya. Dan juga hasilnya juga kita lihat apakah sudah mencapai sesuai dengan kebijakan, standar, pedoman, di mana tujuan dari standar tentu larinya adalah kepada tujuan dari institusi. Nah, audit mutu itu adalah bukan ini ya, kita akan mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Jadi bukan penilaian seperti akreditasi. Tapi apakah misalnya boleh nggak sih kita itu pakai nilai? Boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi setiap standar dan pakai angka sehingga misalkan mudah kita melihat bahwa oh standarnya sudah tercapai, silahkan. Tapi kalau misalnya susah saya nggak bisa, misalnya saya hanya melihat ketercapaian standar, saya hanya melihat saya punya standar segini, kemudian misalnya 20, yang tercapai misalnya 16, yang akan kita lihat misalnya persentase ketercapaian standar saja, persentasinya boleh ya. Jadi sistem penjaminan mutu internal itu adalah hak dari perguruan tinggi Bapak Ibu, namanya juga internal. Jadi silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri sesuai dengan visi misi ataupun sesuai dengan kondisi perguruan tinggi Bapak Ibu semua gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada yang dia ambil misalkan dari perguruan tinggi lain, ya takutnya memang tidak sesuai ya. Sehingga memang harus di sini standar tersebut sama-sama perguruan tinggi itulah yang membuat. Kemudian nanti tentu harus ada sosialisasi ke semua unit ataupun ke semua stakeholder juga. Baik ya, baik saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Nah, salah satu bagian ya, salah satu bagian yang harus kita upload di sini adalah mekanisme AMI ya untuk evaluasi, karena kebetulan saya kebagian untuk menjelaskan AMI. Nah, kita harus upload mekanisme AMI ya. Nah, di situ di dalam evaluasi ya, di sini ada kebijakan SPMI. Ya, misalnya kebijakan AMI kita masukkan di dalam kebijakan SPMI, boleh silakan saja, tapi yang pasti harus ada yang namanya kebijakan SPMI atau kebijakan AMI tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ada mekanisme AMI yang harus nanti diupload di dalam dalam pangkalan data. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, silakan Bapak Ibu misalnya menyusun, misalnya dalam bentuk POB, boleh misalkan. Apakah misalnya kita khusus menjilid khusus, silakan boleh ya. Jadi yang pasti di situ kita akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan AMI itu seperti apa. Artinya kalau misalkan selama ini kita hanya punya kebijakan SPMI,
ketika audit mutu internal kita tidak tahu yang namanya mekanisme AMI itu. Kita tidak jelas misalnya auditor itu bagaimana, yang diaudit itu siapa gitu. Nah, itu berarti kita tidak punya mekanisme AMI-nya. Proses AMI itu apakah melewati tahap audit dokumen, kemudian berikutnya ada audit lapangan misalkan. Apakah itu dijelaskan di dalam mekanisme AMI atau tidak? Nah, itu yang harus kita isi nanti ya. Nanti saya mungkin akan sampaikan kira-kira bentuknya kayak gimana. Tapi ini hanya inspiring saja Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menggali sedalam-dalamnya, membuat yang lebih baik lagi, dan yang pasti itu adalah mudah dipahami oleh perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Yang berikutnya itu adalah ini instruksi kerja ataupun instrumen-instrumen yang memang harus ada ya. Jadi tadi juga ada yang menanyakan instrumen AMI ada, silahkan boleh ada ya. Jadi misalkan ada juga kita punya standar audit mutu internal. Itu misalnya kita jadikan sebagai pelampauan gitu ya. Nah, tentu setiap standar itu harus ditambahkan, harus ada juga formulirnya. Misalnya kita punya standar audit mutu internal. Kita punya formulir apa ya? Misalkan di situ kita punya formulir kesediaan auditor misalkan. Ada juga misalnya formulir isian untuk pengisian borang tersebut, instrumen-instrumen AMI kita jadikan sebagai instrumen-instrumennya. Itu harus disiapkan, harus ada ya. Nah, ini ada kebijakan AMI ya. Kebijakan AMI ini dituangkan dalam kebijakan SPMI atau dokumen tentang pengelolaan institusi ya, jadi memang harus ada. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan kebijakan AMI itu adalah pernyataan komitmen institusi untuk melaksanakan AMI secara periodik. Periodik itu berapa kali ya? Ya bisa misalkan yang umum sih setahun sekali gitu. Tapi di dalam akreditasi itu 2 tahun sekali. Boleh aja silahkan misalkan. Tapi yang pasti kalau 2 tahun sekali artinya kita harus jadwalkan juga ya. Bagaimana proses pengumpulan datanya, kemudian nanti bagaimana proses pengolahan datanya, kemudian bagaimana kita melakukan auditnya, kemudian kita harus melakukan RTM-nya, ya pelaporan RTM ya, sampai kepada peningkatan dari standar tersebut ya. Jadi silakan saja itu dikembalikan kepada perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Juga di sini kebijakan AMI dapat mengacu pada berbagai praktek baik atau mengembangkan sistem sendiri. Boleh nggak saya misalnya sharing ke perguruan tinggi lain gitu? Boleh Bapak Ibu ya. Saya ngelihat perguruan tinggi ini kok sesuai dengan perguruan tinggi saya ambil gitu ya. Mangga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu tidak plak-plak kita ambil ya. Tentu ada harus proses penyesuaian ya. Karena memang ada kemungkinan ada perbedaan tentu setiap perguruan tinggi. Nah, ini tadi ya yang mekanisme AMI ini dapat dituangkan dalam prosedur SPMI atau juga dalam prosedur operasional baku atau POB. Ya, silahkan saja Bapak Ibu buatnya dalam seperti apa, tapi yang pasti harus ada. Kemudian prosedur audit mutu internal itu harus mengikuti kaidah urutan PPEPP ya. Jadi karena kita anggap misalnya ada standar ya, standar audit mutu internal, kemudian tentu kita harus buat manual PPEPP-nya juga ya. Jadi itu kita buat manualnya. Kemudian juga harus dipastikan bahwa auditor AMI yang bertugas kompeten. Nah, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Emma ya, yang kompeten itu seperti apa ya? Tentu dia harus paham terhadap hal-hal yang ada kaitannya terhadap audit mutu internal tersebut. Misalnya kalau misalkan kita akan melakukan audit terhadap penelitian atau misalnya terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat, ya tentu dia juga harus ngerti ya. Dia tidak bisa yang dia hanya paham tentang pendidikan saja, ya tidak bisa. Jadi semuanya memang untuk auditor itu harus mengikuti proses pelatihan. Kenapa? Karena minimal dia tahu gitu, tak paham terhadap apa yang nanti akan dia lakukan ketika dia menjadi auditor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tahapan dari audit mutu internal ya, proses AMI yang mungkin Bapak Ibu bisa tunjukkan di dalam kegiatan audit mutu internal yang Bapak Ibu bisa tuliskan juga di dalam mekanisme AMI-nya ya. Kira-kira apa saja? Ya tentu kita misalnya pada awal kita misalnya membentuk tim auditor terlebih dahulu ya.
Kemudian yang berikutnya kita tentu ada rapat. Nah, itu tahapan-tahapan tersebut kita uraikan di dalam mekanisme AMI ya. Kemudian berikutnya setelah kita rapat, kemudian rapat tim auditor ini apa saja, misalnya bisa saja pada rapat itu kita membagikan misalkan si A dia bertugas untuk melakukan auditor ke bagian mana. Bisa saja pada saat kegiatan rapat itu di awal itu kita misalnya refresh ya. Jadi kita bisa saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Emma bahwa kita penyegaran ya. Kalau di kami itu setiap kali kita melakukan audit mutu internal itu kita ada penyegaran buat auditor agar para auditor itu tidak lupa apa yang ini ya disegarkan kembali lah, dan juga mungkin ada hal-hal baru yang disampaikan kepada auditor. Baik Bapak Ibu, kemudian ada lakukan audit, jadwal visit, audit lapangan, laporan ya, kemudian ke rapat tinjauan manajemen. Nah, mungkin saya akan uraikan satu-satu ya. Membentuk tim pelaksana audit ini mulai dari kita penunjukan tim yang akan terlibat dalam kegiatan audit internal. Siapa yang membuat? Ya bisa saja ini tentu misalnya unit penjaminan mutu atau LPM-nya. Tapi tentu saja di sini harus tertuang di dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi. Harusnya misalnya ada SK-nya lah ya. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab pada proses audit mutu internal tersebut ya. Kemudian juga bahwa SK tersebut juga ini adalah merupakan payung hukum ya. Jadi kalau misalkan mereka melakukan audit ya memang itu adalah perintah ya, bukan merupakan kehendak dari keinginan auditor sendiri ataupun misalnya LPM itu sendiri. Selain itu juga auditor Bapak Ibu mungkin bisa tambahkan atau memasukkan surat kesediaan. Jadi pada saat Bapak Ibu akan meminta auditor untuk melakukan audit, bisa ditambahkan dengan menanyakan dulu apakah auditor tersebut bersedia atau tidak untuk melakukan kunjungan visitasi ke unit tertentu atau melakukan kegiatan audit mutu internal ke unit tertentu. Baru setelah itu kita membuat surat tugas dari SPM ataupun dari LPM untuk kegiatan audit mutu internal. Nah, ini adalah tahapan awal sebelum kita atau auditor melakukan kegiatan audit mutu internal. Nah, ini yang berikutnya ini adalah tahapan. Misalkan di sini Bapak Ibu mau melakukan audit dokumen ya. Nah, sebenarnya audit dokumen itu kita melihat dari dokumen-dokumen yang disediakan atau yang tersedia diberikan kepada auditor agar kita bisa melihat kira-kira ada nggak sih hal-hal yang dia misalkan apakah sudah mencapai standar, apakah dia malah menyimpang dari standar, itu dari awal audit dokumen. Nah, pada ketika kita melakukan audit dokumen ini, mulailah tadi ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Tommy dari Holistik ya. Ya di situ bisa kita tanyakan, kita buat daftar tilik ya. Tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan daftar tilik itu apa ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan dari hasil kita melakukan evaluasi terhadap audit dokumen. Ya, jadi nanti saya akan sampaikan kira-kira beberapa contoh ya yang bisa dijadikan mungkin acuan ataukah mungkin gambaran untuk kita melakukan audit dokumen. Kemudian yang berikutnya itu adalah audit lapangan. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan memeriksa dokumen, nah tentu kita akan ke lapangan ya, kita akan mengecek apakah benar nggak sih standar yang telah ditetapkan itu dipenuhi atau tidak. Ataukah misalkan apakah yang tersampaikan di dalam audit dokumen itu benar atau tidak gitu ya. Nah itu kita akan cek, kita pastikan kembali ya itu dilaksanakan secara tertib atau sesuai. Jadi misalkan tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan misalkan di situ auditi itu menyampaikan bahwa RPS-nya sudah lengkap loh gitu ya. Semua RPS itu sudah semua mata kuliah itu sudah ada dan sudah mengikuti template yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi, misalkan standarnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam dokumen yang disampaikan oleh prodi, mereka sudah 100%. Nah, kita harus ngecek ya,
bener apa enggak sih gitu. Jumlahnya sesuai atau tidak, kemudian template-nya sesuai atau tidak gitu. Apakah jangan-jangan template-nya beda-beda untuk setiap mata kuliah. Nah, itu kan kita periksa. Jadi kalau misalnya ternyata kok cuman 90%, nah itu akan menjadi temuan gitu kan ya. Kenapa kok di dalam sampaiannya itu dalam audit dokumennya 100%, kemudian pada saat audit lapangan itu memang sudah ya tidak sesuai, atau misalnya di audit dokumen juga memang sudah dituliskan bahwa dia itu tidak mencapai 100%, itu mungkin di lapangan kita klarifikasi kembali ya. Bisa saja kadang-kadang ada hal-hal yang mereka itu misalkan beda persepsinya, dan itu bisa saja malah yang anggapnya misalnya tidak sesuai malah menjadi tidak tercapai, malah menjadi tercapai. Kemudian berikutnya baru kita menyusun laporan audit ya, menyusun laporan audit. Format laporan audit gimana? Bapak Ibu banyak. Kalau misalnya kita lihat template-nya, silahkan Bapak Ibu ambil yang memang sesuai gitu. Yang pasti kita memang harus memasukkan laporan tersebut karena memang itu juga yang diminta ya, diminta di dalam pangkalan data ya. Jadi maksud isinya ini hanya sebagai ini saja ya, harus ada maksud, tujuan, ada rincian, ada auditor. Sebenarnya simpel Bapak Ibu ya. Tiap sandar misalnya Bapak Ibu sehalaman 2 halaman juga nggak masalah ya. Misalnya saya nggak pengen pakai kata-kata yang panjang-panjang, nggak apa-apa. Tapi yang pasti itu adalah kita menggambarkan bahwa di dalam laporan AMI ini ada maksud, tujuan, ruang lingkup, kemudian juga rincian program audit, auditor, daftar. Yang pasti kelihatan ada daftar temuannya enggak, kemudian ada saran peningkatan mutu, ada tindak lanjut, kemudian ya ada kesimpulan ya, seperti itu.